Halo semua, bertemu lagi di channel 8 tutorial dan tips. Kali ini saya memberikan tips, bukan tips sih sebenarnya, ini lebih ke eksperimen. Ini saya melihat ada di artikel, ada beberapa eksperimen untuk mempercepat kematangannya si alpukat. Nah, ini saya coba trial dan ternyata berhasil. Nah, tapi ada saran dan tips dari saya itu tidak sempurna, ada yang tidak sempurna ini ya, tingkat kematangannya ya. Langsung aja ya, ikutin terus videonya. Nah, yang baru mampir dan baru melihat videonya kita, boleh ya di subscribe dan di like dan di share dan komen. Nah, dukung terus channel kita agar bisa bertumbuh dengan baik dan bisa memberikan konten-konten yang terbaik ya. Nah, ini informasinya. Kenapa dipotong ujungnya? Agar tidak membusuk ya, karena membusuknya si alpukat ini sering di ujungnya, di ujung dekat tangkai hasil penyuntikan. Nah, sekarang ini dibalut, ditutup dengan tisu ya, tisu ditutup. Nah, ini saya menemukan artikel ini di Google dan saya mencoba mengaplikasikan konten tersebut, artikel tersebut. Nah, ini saya coba dengan menggunakan tahap pertama itu tisu, menggunakan tisu dengan dipotong-potong yang bekas ujung tangkainya si alpukat. Nah, seperti ini. Jadi semua dilakukan hal yang sama ya. Jadi ini kebetulan saya siapkan hanya 5, masing-masing 5 alpukat aja. Saya mencoba mengambil artikel ini dan mencoba mengaplikasikan, dan ternyata semua di antara 3 option yang saya buat, tiga-tiganya berhasil. Hanya keberhasilannya macam-macam, ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, tapi berhasil. Untuk sahabat channel 8 tutorial and tips, terima kasih yang sudah menunggu video-video kita dari tim 8 tutorial. Terima kasih banyak ya. Semoga sahabat-sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat, karena badai COVID-19 lagi ini ya, lagi mengganas. Nah, ini dilakukan ya untuk semua 5 alpukatnya. Setelah selesai, ini kita diamkan saja tanpa boleh dengan suhu ruangan aja ya, tidak harus masukin ke kulkas. Jadi bisa dibuat di suhu ruangan aja, dibiarkan aja, didiamkan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini saya masukkan ke dalam wadah agar bisa lebih steril aja ya, biar lebih aman aja. Oke, nah seperti ini. Nah, ini masuk, kita lakukan step kedua. Oh sorry, bukan step kedua. Ini yang option kedua ya, pilihan yang kedua. Ini saya menggunakan ini kertas APS yang sudah tidak digunakan ya. Seharusnya dari artikel tersebut kita diarahin untuk menggunakan koran. Hanya saja saya menemukan koran agak sulit di daerah saya ini, karena sudah jarang ya, karena dengan media online semua, jadi ini saya menemukan koran jadi susah. Jadi saya buatin dengan menggunakan kertas APS, kertas A4 untuk membalut si alpukatnya ya. Jadi harus ditutup semua nih. Kalau yang ini tanpa harus dipotong ujungnya,
ujung alpukatnya, bekas tangkainya. Jadi langsung aja seperti yang terlihat di video, langsung dibalut, ditutup semua. Yang penting tidak ada satupun yang kelihatan ini ya, alpukatnya, jadi ditutup rapat gitu. Nah, ini ditutup semua ya, lima-limanya, sama halnya seperti yang tadi yang tisu. Nah, ini alpukatnya juga ditutup semua. Untuk cara-caranya cukup mudah bukan? Jadi tidak sulit ya, karena saya rasa ini cukup mudah lah bagi sahabat-sahabat. Siapa tahu beli alpukat. Biasa kan kalau beli alpukat di pasar itu kebanyakan jarang ada yang matang ya. Nah, ini dengan ini yang mungkin yang yang suka dengan buah alpukat, ini solusinya. Nah, ini solusi yang ketiga nih. Ya, solusi ketiga ya, menggunakan beras. Nah, katanya beras ini kalau dimasuki beras ini agak panas ya. Jadi bisa membuat si alpukatnya cepat matang. Nah, caranya seperti ini. Saya buatin media. Nah, ini saya masukin yang memang pas untuk 5 buah alpukat. Nah, jadi untuk di dasarnya saya kasih dulu beras. Untuk semua alpukat ini udah saya bersihkan terlebih dahulu. Saya lap aja, tapi ya tidak cuci dengan deterjen atau apa, tadi cuma lap aja. Saya lap pakai tisu agar debu-debu yang ada nempel di alpukatnya bisa ini jatuh. Nah, setelah itu saya masukin dasarnya beras seperti ini tampilannya ya. Nah, setelah itu untuk atasannya saya tutupin lagi beras. Semua ditutup ya. Nah, semua ditutup full. Jadi pastikan tertutup semua tanpa si buah alpukatnya kelihatan ya. Jadi ditutup rapat, semua ketutup. Nah, ini juga dibiarkan. Setelah 3 hari kemudian kita lihat hasilnya. Ini setelah 3 hari kemudian nih, sahabat-sahabat. Jadi kita lihat satu persatu, kita lihat tingkat kematangannya, hasilnya sempurna atau seperti apa. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi bisa ketahuan plus dan minusnya ya. Tuh, ada plus dan minusnya. Kalau dilihat di sini, ini kan ada bekas yang kepotong ya, jadi tisunya nempel. Jadi harus dipotong lagi, dibersihin. Seperti ini. Nah, tapi kelihatan bagus. Nah, ini kita potong jadi 2 ya. Kita belah ya. Ini kita belah. Kita lihat hasilnya. Apakah hasilnya bagus atau kurang bagus? Kebanyakan kan alpukat itu suka ya, kalau udah di ujungnya busuk pasti bisa nyebar kemana-mana semua, jadi rusak semua. Nah, kalau ini hasilnya sangat sempurna, bagus, tidak ada sedikit pun menurut saya kebusuk-busukan, bagus banget. Nah, ini kalau padahal kulitnya di luar udah jelek ya, maksudnya dari hasil yang memang kita dipetik dari pohon memang kulitnya tidak begitu bagus. Nah, ini yang saya buka yang kedua. Jadi bisa kelihatan satu persatu ya hasilnya seperti apa. Ini yang kedua, kita lihat. Semoga hasilnya juga masih lebih bagus ya. Maksudnya yang paling tidak yang sebelumnya. Gitu. Jadi hasilnya tetap sempurna. Nah, ini yang kita belah lagi. Untuk yang kedua, kita lihat hasilnya.
Nih hasilnya juga bagus nih ya. Ini hasil juga bagus. Ini saya lagi ngecek ya, yang mana yang lagi matang, yang udah matang atau yang belum. Nah ini yang ketiga ya. Yang ketiga kita lihat. Kita potong. Kalau sih ini kelihatan masih bagus ya, tapi kita lihat dulu aja lebih jelasnya. Nanti setelah semua nanti saya berikan solusinya, sama teman boleh kasih ini ya, komen di bawah ya. Kira-kira pilihannya yang nomor pertama, yang kedua atau yang ketiga. Ini yang pertama. Ya, yang menggunakan tisu yang pertama. Ini padahal kulit jelek ya. Di luar itu udah agak membusuk kulitnya, dalamnya saya nggak tahu. Nah, dalamnya juga bagus banget. Sempurna. Matangnya bagus, semua matangannya bagus. Nah, padahal kulit di luarnya udah jelek banget ya. Kayak udah mau busuk gitu kulitnya. Nah, yang ketiga yang udah kita kulitin, kita belah. Kita lanjut yang keempat ya. Nah, yang keempat agak saya cepetin nih, karena sama aja ini ya prosesnya, biar teman-teman tidak merasa. Nah, ini bagus juga hasilnya. Ini kebetulan yang kelima belum matang, jadi ada 4 yang matang, 1 yang belum. Nah, ini yang sekarang yang ini solusi yang kedua. Solusi yang kedua ini menggunakan tadi ya, yang harusnya koran, ini saya gunakan kertas A4. Nah, ini kita potong, kita lihat hasilnya. Hasilnya juga bagus, cuma di ujungnya itu ada sedikit ini ya, tapi bagus. Oh ini ya, di dalamnya bagus, kematangannya pas, semua matang. Yang kedua, ini kita buka lagi. Nah, ini juga bagus, tapi lihat ya, sedikit agak busuk ya di ujung itunya ya. Nah, itu sedikit busuk yang apa tangkainya. Nah, kalau yang tadi kan memang sudah dipotong ya dari awal ya, jadi tidak ada pembusukan di situ. Ini tepuk yang ketiga. Nah, dalamnya bagus ya. Pembusukan juga tidak ada, di atas juga bagus, tidak ada ini ya, tidak ada busuknya, bagus juga hasilnya. Ini 3 yang sudah matang. Ya, 3 yang sudah matang. Dan ini yang saya cek ya, kayaknya dulu belum matang. Cuma 3 yang matang ya, yang 2 yang belum. Ini yang menggunakan beras ya. Solusi yang ketiga yang menggunakan beras. Kita lihat hasilnya ya, seperti apa hasilnya. Ini sudah agak sedikit jelek ya ini ya kulitnya, tapi kita coba cek di dalamnya ya. Ini yang menggunakan solusi nomor 3 untuk digunakan dengan beras. Sama-sama ya, waktunya mereka itu semua ini waktunya diberikan 3 hari. Jadi dibiarkan selama 3 hari. Nah, ini seperti ini, kita buka, kita belah. Nah, bagus ya hasilnya ya. Nah, untuk yang menggunakan beras ini 1 yang dibuka yang udah matang, yang sisa 4 itu belum matang. Nah, jadi untuk sahabat tanam boleh komen di bawah kira-kira yang mana sahabat mau gunakan, silahkan aja di komen di bawah. Nah, intinya saya berikan tips ini, semoga tips ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua, dan jangan lupa ya, ikutin terus video kita tayang setiap hari ya. Dan terima kasih ya yang sudah mampir.